Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Seperti biasa, jangan lupa siapkan buku catatan dan buku latihan. Kemudian kalian simak dan kalian catat semua penjelasan yang ada pada video berikut ini. Kemudian nanti setelah kalian mencatat, akan Ibu kirimkan tugas pada grup. Oke? Pada hari ini masih lanjutan bab 3, lanjutan minggu lalu. Namun pada hari ini Ibu akan membahas tentang pesawat sederhana. Sudah siap semuanya ya? Oke, kita mulai. Apa sih pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, dalam pesawat sederhana itu ada istilah penting, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Apa itu titik tumpu? Yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Sedangkan titik beban adalah tempat melekatnya beban. Kemudian titik kuasa yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Selanjutnya ada jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, dan yang terakhir katrol. Oke, Ibu jelaskan tentang tuas atau pengungkit terlebih dahulu. Ya, pernahkah kalian melihat tukang memindahkan batu yang sangat besar? Terus bagaimana ya caranya? Kalian bisa lihat pada gambar. Ya, pada gambar tersebut ada seorang tukang akan memindahkan batu yang sangat besar. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan tongkat atau linggis. Tongkatnya terbuat dari besi tentunya. Nah, caranya para tukang menggunakan linggis atau tongkat dari besi sebagai pengungkit. Kemudian meletakkan tumpuan pada linggis tersebut di antara beban dan kuasa. Apa sih beban? Beban itu merupakan batu. Jika pada gambar di atas bebannya adalah batu, kemudian kuasanya adalah tenaga tukangnya untuk memindahkan batu. Sedangkan tumpuannya mana? Bisa dilihat pada gambar di bawah linggis itu ada batu kecil yang terletak di antara beban dan kuasa. Bisa dipahami ya? Nah, jenis-jenis tuas. Yang pertama ada tuas jenis pertama, bisa dilihat pada gambar. Ini ilustrasi gambarnya. Pada tuas jenis pertama itu ada tiga istilah, ada kuasa, titik tumpu, dan beban. Untuk membedakan antara tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga, kalian perhatikan bagian tengah. Di sini kan ada 3 bagian, bagian kanan, kiri, dan tengah. Kalau di jenis pertama, bagian tengahnya adalah titik tumpu. Ya, jadi perhatikan letak titik tumpu atau T berada di antara beban atau B dan di antara titik kuasa atau K. Jadi lihat bagian tengahnya yaitu titik tumpu. Ingat, tuas jenis pertama di bagian tengah adalah titik tumpu atau T. Nah, contoh peralatan yang menerapkan tuas jenis pertama adalah gunting, kemudian tang, lalu pencabut paku pada palu, lalu pemotong kuku, ada linggis seperti pada gambar di awal tadi, dan jungkat jungkit. Kalian perhatikan semua pada gambar. Tuas jenis pertama itu di bagian tengah adalah titik tumpunya, sedangkan beban dan kuasa ada di pinggir-pinggirnya atau sebelah kanan atau kirinya. Intinya adalah di bagian tengah, yaitu titik tumpu. Sekarang kita lanjut tuas jenis kedua. Masih sama seperti tuas jenis pertama, yaitu ada 3 bagian, ada titik tumpu, beban, dan kuasa. Hanya bedanya adalah ingat, di bagian tengahnya itu adalah
beban. Tuas jenis kedua, bagian tengahnya adalah beban. Sedangkan tuas jenis pertama, bagian tengahnya adalah titik tumpu. Ya. Jadi yang diperhatikan adalah letak titik beban atau B berada di antara titik kuasa atau K dan titik tumpu atau T. Ingat ya. Untuk tuas jenis kedua, di bagian tengahnya adalah beban, sedangkan bagian kanan kirinya ada titik tumpu dan titik kuasa. Oke. Sekarang contoh peralatan yang menerapkan tuas jenis kedua ada antara lain adalah gerobak lori atau angkong. Bisa dilihat beban ada di bagian tengah. Kemudian pemotong kertas, lalu pembuka tutup botol, dan alat pemecah biji kemiri. Tentunya masih banyak contoh alat yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke tuas jenis ketiga. Oke, diperhatikan lagi bagian tengah pada tuas jenis ketiga adalah kuasa. Ingat, bagian tengah pada tuas jenis ketiga adalah kuasa. Sedangkan titik beban dan titik tumpunya ada di sebelah kanan dan kirinya. Jadi yang diperhatikan adalah letak titik kuasa atau K berada di antara titik tumpu dan titik tangkap. Ingat, antara tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga, kalian lihat, kalian hafalkan bagian tengahnya saja. Tuas jenis pertama, bagian tengahnya adalah titik tumpu atau T. Tuas jenis kedua, bagian tengahnya adalah titik beban atau B. Dan tuas jenis ketiga, bagian tengahnya adalah titik kuasa atau K. Jadi 1, 2, 3 itu kalian singkat aja TBK. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Contoh peralatan yang menerapkan tuas jenis ketiga adalah sekop pasir, kemudian sapu, lalu penjepit makanan, pinset, dan stapler. Bisa dilihat dari masing-masing gambar, titik kuasa itu berada pada tengah-tengah atau di bagian tengahnya. Oke, kita lanjutkan. Rumus tuas bisa dilihat pada gambar. Pada tuas atau rumus tuas itu ada 4 bagian yang perlu kalian perhatikan, yaitu ada W atau berat beban atau berat bendanya, kemudian ada F. Di situ ada F yaitu gaya kuasa. Kemudian ada LK itu merupakan lengan kuasa, yaitu jarak antara titik tumpuan di bawahnya ke titik kuasa atau ke F. Dan ada LB atau lengan beban, jarak dari titik tumpu yang segitiga di bawah ini ke titik bebannya atau titik bendanya. Nah, berikut rumusnya. Kita menggunakan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Jika yang dicari adalah W, maka rumusnya W sama dengan F dikali LK per LB. Jika yang ditanya F, maka rumusnya F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Lihat keterangannya. W itu merupakan berat beban, satuannya Newton atau N. Nah, jika di gambar diketahui massa dengan satuan kilogram, maka harus kalian kalikan dengan gravitasi. Kemudian ada LB yaitu lengan beban, satuannya meter, bisa juga sentimeter. Kemudian ada F yaitu gaya yang diberikan, satuannya Newton. Kemudian ada LK yaitu lengan kuasa, sama satuannya meter atau sentimeter. Nah, saat menggunakan tuas atau pengukit, sebenarnya kita sudah mendapatkan suatu keuntungan yang disebut keuntungan mekanis atau disingkat KM. Rumus keuntungan mekanis tuas yaitu KM sama dengan W per F sama dengan LB per LK. Jadi, kalian bisa menggunakan
salah satu rumusnya saja. Bisa KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LB per LK. Sekarang kita lihat contoh soal tuas atau pengungkit. Berapakah berat beban dan keuntungan mekanis pada gambar berikut ini? Bisa dilihat pada gambar. Penyelesaiannya diketahui LB, ingat LB adalah lengan beban. Lengan beban adalah jarak dari titik tumpu ke titik beban, yaitu 2 meter. Kemudian LK-nya sama dengan 5 meter. Kemudian yang diketahui lagi adalah F sama dengan 100 Newton. Maka yang ditanya adalah W dan KM. Bagaimana caranya? Kita cari satu-satu dulu. Kita cari W, pakai rumus W sama dengan F dikali LK per LB. Maka tinggal kalian masukkan angkanya. W sama dengan F-nya 100, LK-nya 5, dan dibagi LB-nya 2. Maka hasilnya adalah W sama dengan 500 dibagi 2, dan W sama dengan 250 Newton. Sudah diketahui ya, sudah didapat bahwa W-nya adalah 250 Newton. Sekarang kita cari yang B, yaitu keuntungan mekanis. Pakai rumus di sini Ibu pakai rumus KM sama dengan W per F. Kalian bisa juga menggunakan KM sama dengan LK per LB. Nah, bisa dilihat KM sama dengan W per F sama dengan W-nya 250 dibagi F-nya 100. Maka KM-nya adalah 2,5 kali. Ingat, untuk keuntungan mekanis itu biasanya satuannya tidak ada satuan, tapi biasanya ditulis dengan berapa kali. Maka di sini Ibu tulis 2,5 kali. Selanjutnya kita bahas tentang bidang miring. Nah, pastinya kalian pernah lihat ya bagaimana cara memindahkan barang. Jadi bagaimana pekerja untuk memindahkan barang ke atas mobil. Nah, biasanya menggunakan papan yang diletakkan pada lantai, kemudian diletakkan dengan cara meletakkannya di ujung box pada mobil. Nah, bidang miring itu merupakan pesawat sederhana yang berupa bidang yang diletakkan miring. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Nah, semakin landai bidang miring, maka gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin tegak bidang miring, maka gayanya akan semakin besar. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring, ada tangga yang dibuat berkelok-kelok, jalan yang berkelok-kelok, pisau, kapak, skrup, dan sebagainya. Bisa dilihat pada gambar ya. Ada tangga, jadi tangga pada rumah yang agar menghemat luas, maka dibuat tangga yang berkelok-kelok, kemudian ada jalan yang berkelok-kelok, dan seterusnya. Nah, rumus bidang miring bisa kalian lihat. Ini adalah ilustrasi dari bidang miring. Ada 4 macam, yaitu W atau berat benda, kemudian ada F gaya yang diberikan, ada S sebagai bidang miringnya, kemudian H adalah ketinggian bidang miring. Rumusnya adalah F dikali S sama dengan W dikali H. Kemudian rumus keuntungan mekanisnya KM sama dengan W per F atau KM sama dengan S per H. Jadi dipakai salah satunya saja ya. Nah, keterangannya bisa kalian lihat. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal bidang miring. Berapakah gaya yang diberikan untuk memindahkan benda dan keuntungan mekanis pada gambar di samping? Nah, pada gambar di samping diketahui ada S-nya 10 meter, kemudian H atau ketinggian bidang miringnya 2 meter, dan W berat bebannya
Mohon maaf di sini tulisannya 500 Newton ya. Mohon maaf Ibu menulisnya 10 Newton. Oke, kita pakai W-nya 10 Newton. Maka yang ditanya adalah F dan KM. Nah, kita jawab yang pertama dulu, yaitu F. Maka kita pakai rumus yang F sama dengan F dikali S sama dengan W dikali H. Maka F sama dengan W dikali H dibagi S. Tinggal kalian masukkan angkanya, W-nya 10, H-nya 2, dan S-nya 10. Maka didapat F sama dengan 20/10 sama dengan F-nya sama dengan 2 Newton. Selanjutnya, mencari keuntungan mekanis. Pak Ibu menggunakan rumus KM sama dengan W per F. Maka keuntungan mekanisnya adalah W-nya 10 dan F-nya sama dengan 2. Maka keuntungan mekanisnya adalah 5 kali. Ingat ya, di sini pada gambar W-nya 500, tapi di soal di penyelesaiannya Ibu tulis W-nya 10 Newton. Jadi anggap saja di gambar ini W-nya 10 Newton. Selanjutnya, katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai. Prinsip katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa berpindah dengan mudah. Nah, ada 3 jenis katrol. Yang pertama ada katrol tetap, yaitu katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contohnya seperti pada katrol yang ada pada sumur untuk menimba air. Nah, pada katrol tetap ini tetap ada titik tumpu, gaya kuasa, dan gaya beban. Kemudian keuntungan mekanisnya, yaitu keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1, atau W per FK sama dengan LK per LB sama dengan 1. Ingat, keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1. Sedangkan yang kedua ada katrol bebas, yaitu katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Nah, bisa dilihat gambarnya berbeda ya dari katrol tetap. Untuk keuntungan mekanis katrol bebas adalah KM sama dengan 2, atau W per FK sama dengan LK per LB sama dengan 2. Ingat, keuntungan mekanis katrol bebas adalah 2. Selanjutnya ada katrol ganda, yaitu perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah untuk memindahkan barang. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada 4 katrol yang digunakan. Nah, untuk keuntungan mekanis katrol ganda ini, yaitu KM sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Bisa dilihat pada gambar. Sudah Ibu tandakan. Pada gambar di samping, keuntungan mekanisnya adalah sebanyak 4 kali. Karena banyaknya tali yang menopang adalah 4. Nah, berikut ini Ibu berikan satu contoh lagi tentang keuntungan mekanis pada katrol ganda. Bisa dilihat pada gambar. Di situ keuntungan mekanis pada gambar adalah 3 kali karena ada 3 tali yang menopang beban. Oke, sampai di sini pembelajaran bab 3 yang Ibu berikan dan Ibu jelaskan. Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa dicatat ya. Kemudian tugasnya nanti akan Ibu kirim setelah kalian mencatat materi pada hari ini. Ingat, materi bab 3 sudah selesai. Silahkan dipelajari materinya. Kemungkinan minggu depan kita ulangan harian ketiga. Oke, jangan lupa dicatat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.